Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Risma Febriana, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 3, kelas 3C. Ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat daftar isi secara otomatis serta membuat penomoran halaman secara otomatis. Di sini selain saya membuat tutorial ini agar dapat berguna bagi teman-teman semua, di sini saya bertujuan agar dapat memenuhi tugas akhir semester 3 dari mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya sudah memiliki salah satu contoh. Nah, di sini kita telah memiliki salah satu contoh karya ilmiah, yaitu makalah. Seperti makalah pada umumnya, di sini makalahnya terdapat cover, kemudian terdapat kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Pada bagian bawah masing-masing halaman masih belum terdapat nomornya, nomor halaman. Nah, bagaimana caranya agar tiap halaman terdapat nomor halaman masing-masing? Klik 2 kali pada bagian atas maupun bawah halaman. Kemudian apabila tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita cari pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan page number, kemudian kita pilih bottom of page. Nah, di sini terserah pada kalian ingin penomoran pada bagian sebelah kiri, tengah maupun sebelah kanan. Nah, di sini saya akan memilih yang penomoran halamannya terdapat pada bagian tengah bawah. Setelah itu kita klik. Sudah seperti ini, tiap halaman sudah terdapat nomornya masing-masing. Mulai dari cover sampai bagian bawah telah terdapat penomoran. Namun biasanya pada bagian cover itu tidak terdapat penomoran halaman, baik berupa Romawi maupun angka biasa. Serta pada bagian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran biasanya menggunakan Romawi. Lalu pada bagian bab 1 sampai daftar pustaka biasanya baru menggunakan penomoran berupa angka. Nah, bagaimana cara menghilangkan nomor pada bagian cover? Nah, di sini saya akan jelaskan. Sebelum itu, kita ke bagian kata pengantar terlebih dahulu. Kita ubah terlebih dahulu pada bagian kata pengantar agar halaman kata pengantar sampai daftar lampiran bisa berupa Romawi. Nah, pada bagian kata pengantar ini kita kerahkan kursor pada bagian kata pengantar. Setelah itu kita ke page layout, lalu cari breaks. Nah, kita cari next page. Setelah itu kita klik, lalu kita ke bagian bawah halaman. Kita klik 2 kali sampai terdapat tampilan seperti ini. Lalu nomor halaman kita blok. Setelah itu kita klik kanan, format page number, lalu kita ubah number format menjadi Romawi. Di sini kita menggunakan Romawi kecil, bukan yang Romawi besar. Sudah berubah penomorannya menjadi Romawi kecil pada seluruh bagian kecuali pada bagian cover. Nah, bagaimana cover bisa berubah menjadi kosong, tidak ada nomor halamannya? Nah, di sini kita klik 2 kali. Setelah itu kita hapus. Setelah kita hapus, kita klik different first page. Lalu setelah pada bagian cover, kita beralih pada bagian bab 1 pendahuluan. Di sini kita kerahkan kursor pada bagian bab 1 pendahuluan. Setelah itu kita ke page layout, lalu ke breaks, next page, lalu kita pada bagian bawah halaman.
page number, bottom of page, line number 2, kemudian klik kanan, format page number, kita pilih yang angka. Nah, apabila sudah seperti ini, bisa dicek terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada bagian cover. Nah, sudah tidak ada ya untuk nomor pada bagian cover atau halaman cover. Setelah itu di sini kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isi biasanya dimulai dari kata pengantar. Nah, di sini kata pengantar kita blok terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita ke heading 1, kemudian kata tengah. Nah, karena warna pada tulisan kata pengantar menjadi biru, kita ubah menjadi warna hitam. Lakukan berulang-ulang pada judul tiap materi. Lalu pada subtopik latar belakang, di sini tidak menggunakan heading 1, tetapi di sini kita akan modifikasi. Nah, klik Save Selection as a new quick style. Kemudian pada name kita beri nama bab 1 atau sesuaikan pada bab masing-masing. Kemudian kita pilih modify. Setelah itu pada style based on kita pilih heading 2. Setelah itu di bagian bawahnya lagi kita pilih heading 2. Kita ganti warnanya menggunakan warna hitam. Kita beri pertebalan. Karena di sini kita sudah mengatur, maka langsung saja kita klik pada bagian atas yaitu bab 1. Agar tidak perlu lagi untuk memulai dari awal lagi. Setelah itu pada bab 2 sama ya, kita menggunakan heading 1. Kemudian pada subtopik bab 2 di sini kita atur lagi seperti pada subtopik bab 1. Nah, ulangi secara terus-menerus pada tiap babnya seperti ini. Nah, setelah semuanya telah selesai kita atur. Nah, pada bagian daftar isi ini kita klik reference. Setelah itu pada bagian pojok kiri atas table of contents, automatic table 1. Nah, secara otomatis daftar isi telah diketik atau telah terisi sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, di sini pada bagian daftar tabel belum terisi apapun. Nah, kita kembali ke bawah, kita cari tabel pada tulisan kita. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian plus hingga terblok semua seperti ini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih insert caption. Nah, apabila sudah terdapat tulisan tabel seperti ini pada bagian label, maka kita tidak perlu mengubah lagi.
Kita hanya perlu menambahkan tabel apakah itu. Setelah itu kita klik OK setelah menyelesaikannya. Nah, di sini kita blok terlebih dahulu untuk mengubah warna dari caption tabel tersebut. Lalu sebagai penguat dari pemahaman kita buat lagi tabel yang demikian serupa dengan tabel sebelumnya. Sama seperti tadi, kita klik pada bagian plus, kita klik kanan lalu insert caption, lalu kita beri nama. Kemudian klik OK, lalu ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita kembali ke bagian daftar tabel. Setelah itu kita klik reference, terdapat insert table of figures. Setelah itu akan secara otomatis seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini tabel telah terisi secara otomatis tanpa perlu kita tulis ulang. Kemudian pada daftar gambar sama dengan daftar tabel. Nah, pada gambar ini kita klik kanan, insert caption, kemudian kita tambahkan nama yang akan kita beri pada gambar tersebut, kemudian kita klik OK. Lalu seperti biasa kita blok, kemudian kita ubah warna menjadi warna hitam. Lakukan berulang kepada gambar-gambar yang akan kita beri caption atau nama. Setelah itu kita ke bagian daftar gambar, sama seperti daftar tabel, kita ke reference, kemudian insert table of figures. Nah, akan secara otomatis seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian pada daftar lampiran sama juga seperti daftar gambar dan daftar tabel. Pada bagian lampiran kita klik kanan, kita insert caption, kemudian karena tidak terdapat pada bagian label, kita ketik ulang dan beri nama seperti yang sebelumnya. Di sini pada lampiran bisa terdapat foto-foto seperti dokumentasi atau file atau yang bisa menguatkan pada materi karya ilmiah kita. Setelah itu kita ke bagian daftar lampiran, lalu ke reference dan insert table of figures, kemudian kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa cek ulang mulai dari atas sampai pada bagian halaman terakhir. Karena sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan karya ilmiah pada umumnya, maka kita bisa langsung simpan dengan Ctrl A, kemudian Ctrl S, atau bisa juga kita gunakan klik pada bagian pojok kiri atas yaitu File, lalu Save As. Nah, di sini kalian bisa menyimpan berupa Word ataupun PDF. Nah,
Sekian penjelasan dan tutorial pembuatan daftar isi secara otomatis serta penomoran halaman secara otomatis pada karya ilmiah oleh saya Dwi Karisma Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.